Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dalam mata kuliah Hukum Bisnis dengan judul E-Commerce and a International Business yang disusun oleh 1. Hafiani Putri Agustin dengan NIM 190810101013. 2. Tri Devi Ayusari dengan NIM 190810101022. 3. Made Suandewi dengan NIM 190810101050. 4. Ari Putra Bilgisti dengan NIM 190810101060. 5. Demi Juansyah dengan NIM 190810101061. 6. Feiba Nurhaliza dengan NIM 190810101088. Yang terakhir, Emi Ranti Ade Mulyani dengan NIM 190810101093. Pembahasan kita yang pertama mengenai e-commerce dan juga bisnis internasional adalah mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam e-commerce dan juga bisnis internasional. Sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai e-commerce dan juga bisnis internasional, alangkah baiknya kita tahu terlebih dahulu apa itu e-commerce. E-commerce merupakan suatu istilah yang sering digunakan atau didengar saat ini yang berhubungan dengan internet, di mana tidak seorang pun yang mengetahui dengan jelas pengertian dari e-commerce tersebut. Namun, ada pemaparan dari salah satu para ahli yang memaparkan mengenai pengertian dari e-commerce, yaitu menurut Sally Kasman pada tahun 2007, di mana ia mengatakan bahwa e-commerce atau kependekan dari electronic commerce atau juga perdagangan secara elektronik merupakan transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik seperti internet. Siapapun yang dapat mengakses komputer, memiliki sambungan ke internet, dan juga memiliki cara untuk membayar barang-barang atau jasa yang mereka beli, itu dapat disebut ke dalam partisipasi dalam e-commerce. Sehingga dapat disimpulkan, pengertian e-commerce adalah proses transaksi jual-beli yang dilakukan melalui internet, di mana website yang digunakan sebagai wadah untuk melakukan proses tersebut. Lalu bagaimana dengan hambatan-hambatan dalam pengimplementasian e-commerce itu sendiri? Hambatan implementasi e-commerce belum terbentuknya high trust society atau tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap situs-situs belanja online yang ada. Ini disebabkan karena masih banyaknya penipuan-penipuan yang terjadi pada saat konsumen tersebut berbelanja secara online. Pada umumnya, harga tidak bisa ditawar lagi, tidak seperti di pasar tradisional, di mana proses transaksinya melalui proses tawar-menawar. Masih sangat sedikit sumber daya manusia yang memahami dan menguasai dengan baik dan juga benar konsep dan implementasi teknologi e-commerce. Jasa pengiriman pun masih memerlukan pembenahan, sehingga proses pengiriman barang tidak terlalu lama sampai ke tangan pembeli dan juga konsumen. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dasar hukum perlindungan bagi konsumen dalam e-commerce. Perlindungan hukum bagi konsumen yang berlaku di Indonesia diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, dan juga pelaku usaha. Di mana untuk hak dan juga kewajiban konsumen diatur dalam pasal 4 dan juga 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sedangkan untuk hak dan juga kewajiban pelaku usaha
diatur dalam pasal 6 dan juga 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Untuk aspek perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur dalam pasal 8 sampai dengan pasal 17 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dan untuk aspek tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam pasal 19 sampai dengan pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dasar hukum perlindungan bagi konsumen dalam e-commerce. Dalam konteks hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha yang telah diatur dengan jelas dan tegas. Dalam konteks transaksi e-commerce, aspek hukum perlindungan konsumen yang berkaitan langsung dengan konsumen adalah yang mengenai aspek perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dan tanggung jawab pelaku usaha. Aspek perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur dalam pasal 8 sampai dengan pasal 17. Terkait dengan perlindungan konsumen dan transaksi elektronik, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Dalam Undang-Undang Perdagangan tersebut diatur perdagangan sistem elektronik dengan ketentuan bahwa setiap orang atau badan usaha yang memperdagangkan barang atau jasa wajib menyediakan data dan informasi secara lengkap dan benar. Pada Undang-Undang Perdagangan tersebut, e-commerce diatur dalam bab 8 perdagangan melalui sistem elektronik pada pasal 65 dan 66. Slide selanjutnya menjelaskan mengenai pengertian bisnis internasional. Bisnis internasional adalah semua transaksi bisnis, baik pemerintah maupun swasta politik negara mereka. Biasanya, perusahaan swasta melakukan transaksi yang melibatkan dua negara atau lebih untuk mendapatkan keuntungan yang lebih jika dibandingkan hanya melakukan transaksi yang tidak melibatkan dua negara atau lebih. Akan tetapi, perusahaan pemerintah melakukan bisnis internasional tidak hanya untuk mencari keuntungan saja, akan tetapi untuk kepentingan politik. Hambatan dalam memasuki bisnis internasional. Melaksanakan bisnis internasional tentu saja akan lebih banyak memiliki hambatan dibanding di pasar domestik. Negara lain tentu saja akan memiliki berbagai kepentingan yang sering kali menghambat terlaksananya transaksi bisnis internasional. Dasar hukum perlindungan bagi konsumen dalam bisnis internasional. Ketentuan yang mengatur perdagangan internasional Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Dalam 2014, perdagangan adalah terkait dengan transaksi barang dan atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan urutan berdasarkan pada adalah perdagangan yang mencakup kegiatan ekspor dan atau impor atas barang atau perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara. Di dalam perdagangan menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, ada dua jenis yang dapat diperdagangkan, yaitu barang dan jasa. Adapun pengertian dari barang dan jasa sebagai berikut. Di mana pengertian tersebut terletak pada pasal 1 ayat 5. Yang dimaksud barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Sedangkan pasal 1 ayat 6, yang dimaksud jasa adalah setiap layanan untuk kerja terbentuk pekerjaan
atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Berdasarkan pasal 1 ayat 8, standar adalah persyaratan teknis yang sesuatu dapat dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak atau keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perkembangan pada masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Sudah, Faye. Selanjutnya, dalam upayanya memberi batasan atau definisi umum perdagangan internasional, Rafiqul Islam menekankan keterkaitan erat antara perdagangan internasional dan hubungan keuangan atau financial relation. Dalam hal ini, Rafiqul Islam memberi batasan perdagangan internasional sebagai wide-ranging, transnational, commercial exchange of goods and services between individual business person, trading bodies and state. Hubungan finansial terkait erat dengan perdagangan internasional. Keterkaitan erat ini tampak karena hubungan-hubungan keuangan ini mendampingi transaksi perdagangan antara para pedagang, dengan pengecualian transaksi barter atau counter trade. Pengecualian terhadap kedua bentuk transaksi tersebut karena memang untuk kedua transaksi tersebut tidak terkait dengan adanya hubungan keuangan. Dengan adanya keterkaitan erat antara perdagangan internasional dan keuangan, Rafiqul Islam mendefinisikan hukum perdagangan dan keuangan sebagai suatu kumpulan aturan, prinsip, norma, dan praktek yang menciptakan suatu pengaturan untuk transaksi-transaksi perdagangan transnasional dan sistem pembayarannya, yang memiliki dampak terhadap perilaku komersial lembaga-lembaga perdagangan. Kegiatan-kegiatan komersial tersebut dapat dibagi ke dalam kegiatan komersial yang berada dalam ruang lingkup hukum perdata internasional, di mana perdagangan antara pemerintahan atau antar negara yang diatur oleh hukum internasional publik. Dari batasan tersebut, tampak bahwa ruang lingkup hukum perdagangan internasional sangat luas, karena ruang lingkup kajian bidang hukum ini sifatnya adalah lintas batas. Konsekuensinya adalah keterkaitannya lebih dari satu sistem hukum yang berbeda. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar hukum perdagangan internasional. Prinsip-prinsip dasar atau fundamental principles yang dikenal dalam hukum perdagangan internasional diperkenalkan oleh Sarjana Hukum Perdagangan Internasional Profesor Alexander Goltz. Beliau memperkenalkan 3 prinsip dasar, yaitu yang pertama adalah prinsip dasar kebebasan berkontrak, di mana prinsip ini universal dalam hukum perdagangan internasional. Setiap sistem hukum pada bidang hukum dagang mengakui kebebasan para pihak ini untuk membuat kontrak-kontrak dagang. Kebebasan ini mencakup bidang hukum yang cukup luas. Ia meliputi kebebasan untuk melakukan jenis-jenis kontrak yang para pihak sepakati, mencakup pula kebebasan untuk memilih forum penyelesaian sengketa dagangnya, mencakup pula kebebasan untuk memilih hukum yang akan berlaku terhadap kontrak, dan lain-lain. Kebebasan ini sudah tentu tidak boleh bertentangan dengan UU, kepentingan umum, kesusilaan, kesopanan, dan lain-lain persyaratan yang ditetapkan oleh masing-masing sistem hukum. Yang kedua itu ada prinsip dasar Pacta Sunt Servanda. Prinsip kedua ini adalah prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya atau dengan itikat baik. Prinsip ini sifatnya juga universal, setiap sistem hukum di dunia menghormati prinsip ini. Yang ketiga itu ada prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase, di mana prinsip ketiga ini, prinsip penggunaan arbitrase, tampaknya terdengar agak ganjil, namun demikian pengakuan Goltz menyebutkan prinsip ini bukan tanpa alasan yang kuat. Arbitrase atau arbitrasi dalam perdagangan internasional adalah forum penyelesaian sengketa yang
semakin umum digunakan. Klausul arbitrase sudah semakin banyak dicantumkan dalam kontrak-kontrak dagang. Oleh karena itu, prinsip ketiga ini memang cukup relevan. Selain 3 prinsip dasar yang sudah disebutkan tadi, sebenarnya ada satu prinsip dasar yang juga cukup relevan, yaitu prinsip kebebasan untuk berkomunikasi. Dalam pengertian luas, termasuk di dalamnya kebebasan bernavigasi. Komunikasi atau navigasi ini adalah kebebasan para pihak untuk berkomunikasi untuk kepentingan dagang dengan siapapun juga dengan melalui berbagai sarana navigasi atau komunikasi, baik darat, laut, udara, atau melalui sarana elektronik. Kebebasan ini sangat esensial bagi terlaksanakannya perdagangan internasional. Aturan-aturan hukum internasional memfasilitasi kebebasan ini. Dalam berkomunikasi untuk maksud perdagangan ini, kebebasan para pihak tidak boleh dibatasi oleh sistem ekonomi, sistem politik, atau sistem hukum. Ya. Selanjutnya akan dijelaskan materi tentang perlindungan hukum bagi produsen dalam e-commerce dan bisnis internasional. Selanjutnya yaitu perlindungan hukum bagi produsen dalam e-commerce dan bisnis internasional. Nah, Undang-Undang Perdagangan ini itu merupakan manifestasi dari keinginan untuk memajukan sektor perdagangan yang dituangkan dalam kebijakan perdagangan dengan mengedepankan kepentingan nasional. Nah, yang mana pada Undang-Undang Perdagangan mengenai asas dan tujuan pada pasal 2 A tersebut menyebutkan bahwa kepentingan perdagangan disusun berdasarkan asas kepentingan nasional. Nah, kepentingan nasional tersebut itu meliputi yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong daya saing perdagangan, melindungi produksi dalam negeri, memperluas pasar tenaga kerja, perlindungan konsumen, menjamin kelancaran atau ketersediaan barang dan jasa, dan penguatan UMKM, dan masih banyak lainnya. Nah, terkait dengan e-commerce dalam Undang-Undang Perdagangan juga telah mengatur mengenai perdagangan melalui sistem elektronik atau yang disebut e-commerce. Nah, yang diatur dalam pasal 65 dan 66. Pemberlakuan aturan e-commerce yang tercantum di dalam Undang-Undang Perdagangan ini itu berlaku untuk skala internasional. Nah, artinya seluruh transaksi elektronik yang dilakukan pelaku usaha dalam negeri dan luar negeri yang menjadikan Indonesia ini sebagai pasar, itu wajib mematuhi aturan e-commerce yang ada di dalam Undang-Undang Perdagangan dan peraturan pelaksanaannya. Nah, dalam Undang-Undang Perdagangan ini, pemerintah mengatur bagaimana transaksi elektronik dan bisnis online dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku bisnis dan dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen. Nah, dalam pasal 65 Undang-Undang Perdagangan ini mewajibkan pelaku usaha e-commerce untuk menyediakan data dan informasi secara lengkap dan benar sehingga akan memudahkan untuk menelusuri legalitasnya. Nah, Undang-Undang Perdagangan ini mencoba untuk merumuskan sebuah kebijakan untuk mengatur perdagangan, baik itu perdagangan dalam negeri maupun perdagangan luar negeri, melalui sebuah kebijakan dan pengendalian. Nah, kebijakan dan pengendalian yang dimaksud itu terkait dengan yang pertama, peningkatan efisiensi dan efektivitas distribusi, peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha, pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri, dan peningkatan akses pasar bagi produk dalam negeri, serta perlindungan konsumen. Aspek perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perdagangan juga dapat dilihat dari adanya peraturan terkait standarisasi dan label. Studi kasus dan penyelesaian dalam bidang hukum terkait e-commerce dan bisnis internasional. Permasalahan hukum e-commerce dan upaya penyelesaiannya. Sebagai contoh, yakni masalah yurisdiksi atau forum yang mengatur suatu kontrak
yang dilakukan melalui internet yang mana hanya menjadi permasalahan berbagai negara dan bahkan permasalahan internasional. Di samping itu, karena internet bersifat individual dan non-face, maka ketika ia digunakan sebagai fasilitas dalam dunia perdagangan, sangat terbuka kemungkinan terjadinya suatu fraud atau kecurangan. Secara umum, ketika diadakan identifikasi permasalahan e-commerce, permasalahan-permasalahan tersebut dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok. Yang pertama, kelompok permasalahan-permasalahan yang bersifat substansif, dan kelompok permasalahan-permasalahan yang bersifat prosedural. Permasalahan hukum bisnis internasional dan upaya penyelesaiannya. Umumnya, sengketa-sengketa dagang kerap didahului oleh penyelesaian dengan cara negosiasi. Jika cara penyelesaiannya ini gagal atau tidak berhasil, barulah ditempuh dengan cara-cara lainnya, seperti melalui pengadilan atau arbitrase. Penyerahan sengketa baik kepada pengadilan maupun arbitrase kerap kali berdasarkan pada suatu perjanjian di antara pihak. Para pihak yang ada dalam sengketa yaitu beberapa stakeholders atau subjek hukum dalam perdagangan internasional, yaitu negara, perusahaan atau individu, dan lain-lain. Masuk ke permasalahan hukum bisnis internasional dan upaya penyelesaiannya. Umumnya, sengketa dagang kerap didahului oleh penyelesaian dengan cara negosiasi. Jika cara penyelesaian ini gagal atau tidak berhasil, barulah ditempuh cara-cara lainnya seperti penyelesaian melalui pengadilan atau arbitrase. Penyerahan sengketa, baik kepada pengadilan maupun ke arbitrase, kerap kali berdasarkan pada suatu perjanjian di antara para pihak. Para pihak dalam sengketa. Beberapa stakeholders atau subjek hukum dalam hukum perdagangan internasional, yaitu negara, perusahaan atau individu, dan lain-lain. Hukum internasional tidak semata-mata mengakui atribut negara sebagai subjek hukum internasional yang sempurna, par excellence. Hukum internasional menghormati pula individu pedagang sebagai subjek hukum internasional terbatas. Prinsip-prinsip menyelesaikan sengketa. Dalam hukum perdagangan internasional, dapat dikemukakan di sini prinsip-prinsip mengenai penyelesaian sengketa perdagangan internasional. Nah, yang pertama, prinsip kesepakatan para pihak, konsensus. Prinsip kesepakatan para pihak merupakan prinsip fundamental dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional. Prinsip inilah menjadi dasar untuk dilaksanakan atau tidaknya suatu proses penyelesaian sengketa. Kedua, prinsip kebebasan memilih cara-cara penyelesaian sengketa. Prinsip penting kedua adalah prinsip di mana para pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan dan memilih cara atau mekanisme bagaimana sengketanya diselesaikan. Principle of free choice of means. Yang ketiga, prinsip kebebasan memilih hukum. Prinsip kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri hukum apa yang akan diterapkan bila sengketanya diselesaikan oleh badan peradilan arbitrase terhadap pokok sengketa. Yang keempat, prinsip itikat baik, good faith. Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya itikat baik dari para pihak dalam penyelesaian sengketanya. Dalam prinsip ini tercermin dalam dua tahap. Pertama, prinsip itikat baik disyaratkan untuk mencegah timbulnya sengketa. Kedua, penyelesaian sengketa melalui cara-cara yang dikenal dalam hukum perdagangan internasional, yakni negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan, atau cara-cara pilihan para pihak lainnya. 5. Prinsip exhaustion of local remedies. Menurut prinsip ini, hukum kebiasaan internasional menetapkan bahwa sebelum para pihak mengajukan sengketanya ke pengadilan internasional, langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau diberikan oleh hukum nasional suatu negara harus terlebih dahulu ditempuh, exhausted. Nah, terdapat forum penyelesaian sengketa. Yang pertama, negosiasi. Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan paling tua digunakan.
Dengan cara ini, para pihak dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketanya. Mediasi adalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga. Pihak ketiga sebagai pihak yang netral, ini bisa individu, pengusaha, atau lembaga, atau organisasi profesi, atau dagang. Mediator ikut serta secara aktif dalam proses negosiasi dan berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa. Ketiga, konsiliasi. Konsiliasi memiliki kesamaan dengan mediasi. Kedua cara ini adalah melibatkan para pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Namun, konsiliasi lebih formal daripada mediasi. Yang keempat, arbitrase. Arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga ini bisa individu, arbitrase, lembaga, atau arbitrase sementara, ad hoc. Dalam praktiknya, biasanya penyerahan sengketa kepada suatu badan peradilan tertentu, termasuk arbitrase, termuat dalam klausul penyelesaian sengketa dalam suatu kontrak. Biasanya, judul klausul tersebut ditulis secara langsung dengan arbitrase. Kadang-kadang istilah lain yang digunakan adalah choice of forum atau choice of jurisdiction. Istilah choice of forum berarti pilihan cara untuk mengadili sengketa. Dalam hal ini, pengadilan atau badan arbitrase. Istilah choice of jurisdiction berarti pilihan tempat di mana pengadilan memiliki kewenangan untuk menangani sengketa. Selanjutnya, mengenai studi kasus e-commerce dan bisnis internasional. Studi kasus yang diambil itu mengenai bocornya data pribadi konsumen Tokopedia berujung ke meja hijau. Komunitas Konsumen Indonesia atau KKI melalui kuasa hukumnya Ahmad Zainuddin mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia atau sebagai tergugat 1 dan PT Tokopedia sebagai tergugat 2 yang terregister secara e-court atau online di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor pendaftaran online PNJKT.PST strip 0520201XD tertanggal 6 Mei 2020. Gugatan diajukan sehubungan dengan terjadinya kesalahan dari Tokopedia selaku penyelenggara sistem elektronik dalam menyimpan dan melindungi kerahasiaan data pribadi dan hak privasi akun para pengguna situs belanja online tokopedia.com yang telah diperjualbelikan di internet. Pengaturan mengenai data pribadi yang didefinisikan dalam perseorangan diantaranya dapat dilihat pada pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Junto pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Junto pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Jika terjadi kasus bocornya data pribadi konsumen, maka dalam hal ini membuktikan bahwa Tokopedia telah melanggar ketentuan pasal 14 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, junto pasal 2 ayat 2 huruf F dan pasal 28 huruf C Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016. Selanjutnya, yaitu penyelesaian sengketa kasus bocornya data user pribadi Tokopedia. Yang pertama itu mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Nah, adapun dalam gugatan pokok perkara KKI meminta agar pengadilan yang pertama itu menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Terus yang kedua, memerintahkan kepada tergugat 1 untuk mencabut tanda daftar penyelenggara sistem elektronik atas nama PT Tokopedia sebagai tergugat 2. Kemudian yang ketiga, memerintahkan kepada tergugat 1 untuk menghukum PT Tokopedia untuk membayar denda administratif sebesar 100 miliar rupiah yang harus disetor ke kas negara paling lambat 30 hari kalender sejak putusan perkara ini
kekuatan hukum tetap. Terus yang keempat, menghukum tergugat 2 untuk menyampaikan permohonan maaf dan pernyataan tanggung jawab terhadap seluruh kerugian yang timbul akibat terjadinya pencurian atau kebocoran data pribadi kepada para pemilik akun Tokopedia di 3 koran, yaitu Bisnis Indonesia, Kompas, dan Jakarta Post. Masing-masing berukuran setengah halaman dan di situs web tergugat 2. Terus yang kelima, menghukum para tergugat secara tanggung-tanggung untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian yang kedua, yaitu menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian yang ketiga, yaitu menghukum tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan seluruh isi putusan. Nah, dalam hal ini, mengenai status studi kasus kebocoran data pengguna dari Tokopedia itu dilakukan sidang. Nah, sidang pertama itu pada tanggal 10 Juni 2020, di mana dalam sidang pertama ini dijelaskan bahwa akan diadakan agenda mediasi. Agenda mediasi ini merupakan kesempatan yang baik bagi kedua belah pihak agar tercapainya perdamaian dan win-win solution tanpa harus melalui proses pemeriksaan di persidangan. Diharapkan hasil dari proses mediasi ini memberikan rasa keadilan bagi para konsumen atau pelanggan PT Tokopedia sebagai tergugat 2 yang data pribadinya bocor dan diperjualbelikan secara melawan hukum. Namun jalur mediasi ini gagal karena tidak mencapai kesepakatan. Kemudian sidang berikutnya dijadwalkan berlangsung pada 9 Juli 2020 dengan agenda pembacaan gugatan dan pemberian jawaban dari pihak tergugat. Nah, bagaimana tanggapan Tokopedia atas gugatan itu? Nah, untuk ini belum jelas. Yang pasti berdasarkan Persatuan Mahkamah Agung, peraturan Mahkamah Agung Menkominfo dan pimpinan Tokopedia selaku para tergugat diwajibkan datang ke pengadilan melalui proses untuk menghadiri proses persidangan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf dan kami tutup dengan terima kasih. Dan